Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali bisa bergabung hadir di majelis ilmu, terutama dengan kajian Syama'il Muhammadiyah. Semoga menjadi jalan kebaikan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita sampai di hadis 225. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi fi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Arabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'inuhu fi syai'. Imam Baghawi dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bahwa seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'inu bi syai', minta tolong sesuatu. Fa'tahu syai'an, maka Nabi memberinya sesuatu. Thumma qala ahsantu ilaik, kemudian Nabi bertanya, apakah saya telah berbuat baik padamu? Qala al-Arabi la wala ajmalta, belum, engkau tidak berbuat yang baik padaku. Qala faghadibal muslimuna wa qamu ilai, maka kaum muslimin yang ada di sekitar Nabi tadi itu marah dan berdiri menghampirinya. Fa syaira ilaihim an kufu, Nabi berikan isyarat kepada mereka, yakni kepada kaum muslimin, untuk berhenti, tidak menghampirinya. Thumma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala manzila, dia Nabi masuk ke rumah, dan thumma arsala, kemudian Nabi berdiri dan masuk rumah. Thumma arsala ilal a'rabi, dan Nabi mengutus kepada Arabi, fada'u ilal bait, kemudian Nabi memanggilnya ke rumah. Faqala innaka ji'tana fasa'altana fa'atainak, Nabi berkata, engkau datang kepada kami, engkau minta kepada kami sudah beri. Fakulta ma kulta, dan engkau mengatakan yang tadi kau katakan, bahwa belum berbuat apa-apa. Fazadahu Rasulullah SAW syai'an, maka Nabi memberikan tambahan padanya sesuatu. Tsumma qala ahsantu ilaik, apa saya sudah berbuat padamu? Qala al-Arabi na'am, yakni sudah berbuat baik, maknanya sudah cukup mungkin ya, kalau tadi itu masih kurang. Fajazakallahu min ahlin wa ashira khaira, semoga Allah membalasmu kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepadanya, innaka ji'tana fasa'altana fa'atainak wa qulta ma qulta fi anfusi ashabi syai' min dhalik fa in ahbta faqul baina aydihim ma qulta baina yaday hatta yadhhaba min sudurihim ma fiha alaik. Qala na'am. Nabi kemudian mengatakan, setelah dia badui tadi mengatakan, iya sudah, engkau tadi datang kepada kami, minta kepada kami, saya memberi, dan kau mengatakan yang tadi kau katakan adalah sesuatu di hati sahabat-sahabatku tentangmu. Jika kau mau, sebutkan kepada mereka yang barusan tadi kau katakan, bahwa kau sudah menerima pemberian itu, yakni sudah ridho. Kemudian badui tadi menyanggupi, qala na'am. Falamma kanal ghad, begitu esok hari, awil asyi atau sore hari, jaa, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badui tadi datang, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sahibakum hadza kana jaa fas'alana fa'ataina.
saudaramu ini, sahabatmu ini datang kepada kami memberi, kemudian ia mengatakan yang ia katakan kemarin itu. Wa ana da'awna ilal bait fa'ataina, dan saya memanggilnya ke rumah dan saya memberinya. Faza za'ama anna qad radi, ia mengatakan ia sudah ridha. Akadzalik, Nabi berkata kepada Badui, apakah demikian? Qala Arabi na'am. Badui mengatakan iya. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira, semoga Allah membalasmu kebaikan keluarga termasuk keluargamu. Qala Abu Hurairah berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ala inna mathali wa mathalu hadzal a'rabi, sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan Badui ini, kamathali rajulin lahu naqa, seperti orang yang punya unta, syaridat alai, keluar darinya, yakni bedal ya, lari darinya. Fa'at ba'ahan nas falam yazituha illa nufura, maka orang-orang mengikutinya, mengejarnya, maka pengejaran itu justru membuat unta tadi semakin jauh. Fanadahu musahibun naqa, maka pemilik unta itu memanggilnya, khallu baina bainan naqa, udah biarkan saya dengan untaku ini, biarkan saya urus sendiri aja, jangan kalian ikut. Fa'ana arfaqun nasi biha, saya orang yang paling ngerti, yang paling kasihan terhadap unta ini, wa a'lam, dan yang paling tahu. Fatawajjaha lahu laha sahibun naqa baina yadayha fa akhadha laha min qimamil ard, maka yang punya unta tadi menuju unta yang sudah lari tadi, kemudian dia mengambil dari sisa-sisa makanan yang ada di tanah, yakni rumputan yang ada di tanah. Faraddaha huwan, maka ia mendekati sedikit demi sedikit, hatta ja'at wastanahat, sampai unta tadi mau datang dan mau istirahat, mau duduk. Washadda 'alaiha rihlaha, kemudian orang tadi baru mengikatnya. Wastawa 'alaiha, dan duduk di atasnya. Begitu sudah dekat, ontanya mau datang, kemudian istirahat, diikat, kemudian orangnya baru naik di atas onta itu. Wa inni lau taraktukum haitsu qala rajul maqal faqataltumu, kalau saya tinggalkan kalian tadi ketika Badui mengatakan yang ia katakan dan kalian memukulnya, dakhalan nar, maka ia masuk neraka. Karena apa? Karena telah berbuat tidak baik kepada Rasulullah SAW dan tidak sempat berubah. Ini kejadian luar biasa, menarik, kejadian kecil tapi mengandung pelajaran yang luar biasa tentang bagaimana memperlakukan orang. Subhanallah. Dan barusan saya mengalami case yang mirip kayak begini nih. Ada orang datang minta tolong ke saya, dikasih, malah marah-marah malah karena kurang banyak ngasihnya. Persis saya baru tadi sore. Tak kasih, lo kok malah marah-marah, malah dimarahin saya. Sudah. Kurang banyak berarti maksudnya. Jadi ini kejadian simple, Badui datang minta ke Nabi, Nabi ngasih, tapi malah nggak terima. Kalau mungkin enggak dikasih, bukan malah bersyukur, enggak. Para sahabat yang ada di sekitar Nabi tidak nyaman dengan sikap Badui yang demikian itu, sudah menghampirinya, ia hampir memukulnya. Kemudian Nabi mengisyaratkan untuk tidak melakukan itu. Badui dipanggil ke rumah, ditambahin dan suka. Kemudian Nabi meminta Badui itu menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia sudah ridho atas pemberian Nabi. Pelajarannya, kata Nabi, ini seperti unta ya. Ketika unta itu pergi dari orangnya, orang-orang ingin bantu, tapi semakin dikejar semakin lari unta itu. Maka pemilik unta justru udah biarkan saja sama unta saya aja,
Maka ngambil rumputan yang ada di tanah, didekati, karena merasa aman unta itu dan tahu orangnya, maka unta itu mau mendekat dan akhirnya mau duduk. Setelah duduk baru diikat, baru pemilik unta naik kemudian jalan. Pelajaran pertama ya dari hadis ini bahwa kita diajari Nabi bagaimana memperlakukan orang. Dan ini adalah bagian inti dari dakwah. Perlu dipahami ya, bahwa dakwah itu, nah memang dalam kajian Syama'il terkadang sampai ke urusan dakwah. Mungkin jamaah semua mengatakan, saya kan bukan dai, bukan ustadz. Jawabannya, semua muslim itu dai, itu aturannya. Awas ya, mindsetnya jangan sampai mindset masa lalu. Seakan-akan dai atau berdakwah itu sama dengan berceramah, dan dakwah itu sama dengan ustadz. Dakwah itu adalah mempengaruhi orang agar orang bisa baik atau lebih baik. Kata yang paling mendekati kata dakwah itu mempengaruhi orang. Caranya ceramah, caranya neraktir, caranya ngunjungin, caranya ngasih tumpangan, caranya mengurus urusannya, caranya memperhatikan, caranya ngasih beasiswa agar mereka bisa baik atau lebih baik. Caranya membuat aturan kalau Anda pemimpin, caranya membuat anjuran kalau Anda leader. Itu semua dakwah. Bapak semua yang ada di rumah berdakwah kepada anaknya dengan cara mempengaruhi anak-anaknya jadi teladan. Dek, ke masjid, itu dakwah sudah. Karena Anda ternyata sudah cukup ngurus anak, ngajak tetangga-tetangga, Pak, masjid yuk, dakwah. Pak, bikin pengajian yuk, di komplek ini gersang banget, nggak ada pengajian, belum ada masjid. Lah Bapak kan nggak bisa, ya kan kita bisa ngedeng yang bisa pengajian. Anda sudah berdakwah di mana saja, neraktir orang akhirnya terpengaruh, kok baik banget ya, ya ini ajaran agama saya. Jadi kita ketemu beberapa muslim kalau di negara-negara kafir ya, atau di mana muslim itu minoritas, justru yang paling berpengaruh adalah perilaku baiknya kepada mereka membuat, kok kamu bisa baik kayak gitu sih? Ya ini ajaran agama kami. Akhirnya dia belajar dengan agama kita. Itulah berdakwah ya. Masuk ke materi, gimana memperlakukan orang. Dan Rasul berikan contoh memperlakukan orang itu piawai sekali. Kan kalau kita pakai asumsi para leader hari ini yang nafasnya pendek, hatinya semangkok, baru dapat perlakuan sedikit aja marah, nindas, ngukum, menjara, karena mentalnya semangkok kan, hatinya semangkok, mentalnya semangkok, baru kena masalah dikit aja langsung marahnya ubun-ubun gitu. Nabi dapat sikap yang tidak senonoh tadi, bukan marah, justru memperlakukannya lebih baik lagi. Masya Allah. Coba ya Bapak ini katakan menjadi bupati gitu ya. Bupati kan ya hanya sekedar sak wilayah gitu ya. Ya bukan raja, bukan nabi. Ada Pak minta bantuan, ya Pak. Kok segini sih Pak? Gitu. Marah nggak kita? Lo jadi kasih belagu lo. Marah nggak kira-kira? Kayak gitu nggak kira-kira? Bukan bersyukur lo. Syarat keluar. Anak kaya nih, anak kurang ngajar nih bocah. Kira-kira kan gitu kira-kira. Nabi enggak justru. Oh iya. Tunggu ya. Gitu. Masuk. Segini cukup Pak? Ya Pak. Bayangin. Memperlakukan orang persis seperti harapannya. Dan ini butuh kematangan berpikir, kedewasaan, kelapangan dada, pengertian untuk dapat bersikap baik di case yang kayak tadi. Biasanya orang tuh kalau di berposisi itu sedikit nggak boleh kesinggung. Tadi waktu kesini itu mikir, kan ada beberapa kasus ya.
waktu sambil nyopir tadi itu. Kenapa banyak orang yang punya posisi tinggi itu kenapa baperan gitu. Kalau dalam bahasa kita itu baperan, sedikit kesinggung. Ada orang khutbah di masjid gara-gara menyampaikan sesuatu, kejadian di Arab-Arab ya, hanya menyampaikan bahwa kalau mau membuat kita itu wisata, tidak harus wisata yang haram, kita bisa wisata yang halal. Ngomong kayak gitu 4 tahun penjara. Ya bayangin aja, karena tidak sama dengan pikirannya, sedemikian baper. Saya coba mikir, mungkin karena kita belum kuasa kali ya, kalau Pak yang berkuasa itu baperan, kayak gitu Pak ya. Sehingga situasi menjadi zalim. Padahal begitu lapang dada, nggak kenapa-kenapa. Gitu. Apalagi isinya kebaikan. Seandainya menjelek-jelekan pun nggak apa-apa. Wong ente kan tetap berkuasa kan nggak hancur. Nabi berikan contoh, ada orang yang bersikap demikian, Nabi menerimanya, bahkan Nabi menawarinya lebih baik lagi. Ini cara memperlakukan orang. Nah kita turunkan nih, kita ngomong ke anak kita, tak saku segini ya, kok segitu sih? Lihat mau berapa? Paham gak kira-kira kan? Segini. Kita sebaiknya mengikuti Nabi betul. Nabi itu mampu membuat kesepakatan-kesepakatan. Piawai Nabi itu. Jadi kalau dalam bahasa di lapangan itu, harta itu nomor kesekian. Jangan gara-gara harta engkau konflik. Tapi justru hubungan baik itu harus dijaga meskipun harus kehilangan harta. Bisa dipahami kira-kira. Jangan dibalik. Karena Islam itu agama dakwah, membuat orang baik, itu tujuannya. Jadi untuk membuat orang baik itu berapapun ongkosnya dijalani. Jangan dibalik kayak kapitalis. Kapitalis itu tujuannya punya duit. Apapun resikonya, termasuk konflik sama siapapun, termasuk harus menjajah negara manapun, yang penting dapat duit. Itu kapitalis. Anda tidak begitu. Kita ini orang muslim. Gimana caranya orang itu baik? Dan gimana keadaan itu baik? Taat kepada Allah. Berapapun ongkosnya kita jalan. Setuju ya? Jangan ngitung duit. Contoh, ini masjid punya kampung sebelah yang mungkin belum ketata kebaikannya. Anda jangan merasa aman ya. Biasanya di belakang samping komplek itu ada masalah sosial. Entah kenapa itu, kayak udah jadi rumus saja begitu. Betul ya kira-kira ya? Sekemarin itu khutbah di Masjid Tanah Abang. Saya baru dikasih penjelasan pengurusnya. Tanah Abang itu kan pusat grosir paling besar se-Asia Tenggara, betul ya? Ustadz, di sekitar Tanah Abang ini masalah sosialnya tidak sedikit. Masjid itu satu persatu. Ada anak, bahkan anak kecil wudhu aja nggak ngerti. Itu di samping Tanah Abang. Seakan-akan Jakarta kan sudah full pengajian, kan di masjid pengajiannya. Samping masjid nggak ada apa-apa. Yang datang ke masjid kan yang ngerti. Ya nggak datang. Akhirnya ada gerakan namanya kupon. Bagus tuh, antum bisa ikut itu. Jadi awalnya namanya Jumat Berkah. Itu hampir 1000 kupon. Bayangin 1000 kupon. Dibagi ke orang sekitar masjid. Dia datang. Syaratnya harus datang lebih awal. Teknis, karena kalau datang nanti mepet, kuponnya dibaginya ribet. Datang lebih awal supaya datang. Akhirnya bikin namanya kupon duha. Apa yang terjadi? Anak-anak mau datang karena dapat makanan. Udah dapat makan besar, kasih kue. Tapi sebelum dia dikasih, ditanya sama pengurusnya, udah wudu belum? Gitu. Wudu dulu. Wudu. Udah sholat tahiyatul masjid belum? Bang, sholat tahiyatul masjid itu apaan? Sholat sunnah. Oh, sholat sunnah.
Terus ada akhirnya awal-awal itu udah dapat kupon, bang kupon lagi. Udah dapat belum? Udah. Nah kok ngombe 2? Jadi namanya curang, namanya itu terjadi, namanya bocah-bocah nggak terdidik. Kata pengurusnya setelah sudah dibina hanya dengan kupon 1 itu, mulailah ada berapa puluh anak yang mulai sering datang ke masjid, mulai mau ngaji, mulai mau sholat, dan seterusnya. Jadi caranya emang apa yang membuat dia nyaman? Dibiayai, bukan dibalik. Kapitalis tidak penting you baik nggak baik, yang penting dia kaya. Dan diam-diam terkadang kita tidak mau bertaruh harta demi kebaikan, malah bertaruh kebaikan demi harta. Yang penting rumahku besar, aku kaya, meskipun anakku akhlaknya nggak baik, karakternya nggak baik, karena nggak berani nyekolahin di tempat yang udahlah, yang penting gratisan sekolahnya, yang penting aku kaya, rumahnya besar tapi anaknya naudzubillah. Kebaikan itu dibiayai berapapun nggak masalah, karena kebaikan itu nilainya lebih tinggi daripada dunia dan jinnya. Itu yang pertama ya. Pelajaran yang kedua, tadi Nabi memberikan contoh memperlakukan orang itu ternyata seperti onta yang sedang bedal, sedang pergi dari pemiliknya. Jadi ada beberapa teknis membuat orang itu lulut. Kalau bahasa Jawa lulut ya, orang bisa mau diraih. Itulah dakwah, gimana meraih orang. Pemilik onta paling tahu tentang ontanya. Kalau dia sedang pergi, bukan malah dikejar, tapi didekati dengan sesuatu yang membuat dia tertarik. Kalau onta berarti rerumputan, kalau orang apa berarti pemberian, kalau lagi susah berarti pendengaran, kalau ada orang lagi punya masalah berarti didengarkan masalahnya. Orang merasa nyaman dengan orang-orang yang baik, akhirnya dekat. Pelajarannya, carilah, temukanlah titik yang buat orang itu bisa mendatangi kebaikan. Dan masing-masing masyarakat punya rumusnya. Kalau masyarakat lapar berarti makanan. Kenapa Bapak bisa ngaji di sini? Kan Bapak kenyang. Kalau lapar ya nggak usah dikasih pengajian, kasih duit aja udah. Terus pengajiannya entar udah kenyang. Serius tuh. Kalau kita datang ke masyarakat lapar nggak usah dikasih pengajian, nggak penting. Oke. Dikasih duit langsung disuruh, nggak dicerah, nggak usah. Ya salat ya Pak. Udah. Mungkin saya pernah cerita gimana salah satu kiai di Jawa Timur mendakwai preman. Sampai harus habis 9 juta. Preman kan tinggi dong nilainya. Kepala preman supaya taubat gimana caranya? Didilin. Bang, habis berapa per hari, dapat berapa? 100.000. Zaman itu ya. Sekarang mungkin sudah 500.000 kali preman. Ya udah. Abang ikut saya aja. Ngapain? Ikut aja saya. Ya kalau hari besok nggak dibayar gimana? Ya udah, maunya gimana? Sebulan? Ya udah sebulan. Berarti 3 juta nih. 3 juta. Ya udah 3 juta deh. Premannya mikir lagi. Lah kalau bulan depan Pak Haji nggak bayar gimana? Terus maunya gimana? 3 bulan. Ya udah 3 bulan. Kata, bayarnya kapan Ji? Maunya gimana? Di depan, oke. 9 juta di depan. Kau 3 bulan ikut saya. Dan harus kalian tahu ya, di dunia preman itu mulut kepegang. Uniknya itu. Yang gak kepegang kan bukan dunia preman malah. Dunia keras itu mulut kepegang. Jadi kalau dia iya dia. Malah dunia yang bukan preman, yang berdasi malah repot, mulut gak kepegang malah. Ngomong apa, besok ngomong apa. Betul, duduk betul. Aku di mana duduk? Di depan masjid. Nggak disuruh sholat, disuruh apa. Duduk di masjid selama 3 bulan. Ya udah gaji kan? Gaji. Ngapain? Duduk di masjid. Habis sore, habis ini pulang. Besok duduk lagi di masjid. Setiap hari dengar azan. Setiap hari dengar
pengajian, suruh duduk di masjid, kan dengar pengajian. Kalau ngaji, ngaji berat. Lo duduk di masjid daripada lo duduk di sana di masjid, kan udah gua gaji, deal kan? Kira-kira dengar azan, ngelihat orang sholat, dengar pengajian, ngelihat orang baik, ngelihat orang yang nyapa sama dia dengan baik. Begitu selesai akad, mau bulan keempat, gimana? Kita terus? Udah Ji, udah taubat. Udah. Jadi ada seorang ustadz yang unik memperlakukan seorang wanita yang malam itu. Ini cerita nyata juga. Ustadznya qadarullah emang dikasih wajah yang tampan ya. Waktu di mobil itu nggak dipeci, ya berarti dianggap om ganteng lah. Pas berhenti di perapatan dideketin karena lampu merah. Begitu deketin, bang, kemana bang? Ikut dong. Ya udah ya ikut. Bukain pintu. Gimana? Ikut. Begitu saya ikut, pakai paci hajinya. Seret. Ya ini Pak Haji nih, aduh keliru nih. Lah katanya mau ikut tadi, gitu. Waduh nggak enak nih Ji, nggak enak. Udah ikut aja, kan mau ikut kan? Udah ikut kita. Begitu pakai haji, pakai serban. Waduh, salah masuk ini saya kata. Udah ikut aja nggak apa-apa. Ternyata itu ke pengajian di Jawa pengajiannya. Kalau nggak salah ke daerah-daerah kita. Begitu pengajian sebelum sampai ke kerumunan, sopir suruh berhenti. Kau minta ke panitianya, minta baju yang baju panjang. Bilang Bu Nyainya tadi nggak siap pakai baju. Gitu. Jadi minjem bajunya Bu Nyai. Akhirnya sopirnya datang. Panitia, ada baju ibu-ibu nggak? Lah, kenapa? Bu Nyai pakainya kurang pantas. Dikasihlah baju yang panjang itu sama sopirnya. Ini dek pakai. Mau ngapain sih? Udah ikut. Kan katanya mau ikut kan? Ikut. Akhirnya Pak Haji ini didampingi sama wanita jelek, wanita tadi yang sudah dipakein pakai baju Bu Nyai. Semua orang salaman cium tangan, wanita juga diciumin tangan, cium tangan semua, cium tangan. Hormat, dikasih makan, dihormati, dimuliakan. Karena menjadi Bu Nyai sekarang. Bu Nyai etok-etok gitu. Sampailah duduk dia didampingi sama Bu Nyai beneran, didampingi gimana gitu. Bu Nyainya kok masih muda ya gitu. Orang-orang kok masih muda Bu Nyainya. Udah selesai pengajian pulang. Sampailah di perapatan. Sudah Mbak, kan sudah ikut kan, sudah dikasih uang nih, cukup. Nangis di situ dia. Kok nangis kenapa? Saya belum pernah diperlakukan sebaik ini oleh laki-laki. Saya belum pernah dimuliakan orang. Dan belum pernah diberi orang dengan tulus seperti yang sekarang terjadi. Yang saya tahu dunia itu keras. Untuk dapatkan uang saya harus merayu, harus menipu. Setiap hari saya dihinakan oleh orang. Hari ini saya taubat akhirnya. Ada kebaikan, ada banyak orang jahat itu karena nggak pernah dapat experience kebaikan. Ada orang itu bohong karena bagi dia sejak kecil untuk dapat uang itu harus bohong, harus nipu. Dan itu ada di area yang anak-anak yang zaman dulu ya. Pokoknya semua yang ada di sekitar tempat kereta begitu kelakuannya. Pokoknya sekitar tempat perhentian kereta selalu kayak gitu kelakuan. Nah, temukan titik yang membuat orang terenyuh dengan kebaikan. Bisa pemberian, bisa perlakuan, bisa sekedar mendengar masalahnya. Ada banyak orang kita dengerin aja, udah puas aku. Modal dengerin doang aja. Bapak-bapak jabat, terus sekarang pensiun. Orangnya pada begini dia. Terus engkau datang, terus cerita. Wah cocok nih kalau punya ustadz.
membuat aku senang. Modal dengerin doang aja. Karena banyak orang tua yang jabat itu nggak ada orang mau denger lagi. Kita modal telinga. Oh iya, setuju Ustaz. Kemarin saya ke Surabaya, mantan lah orang gitu, polisi. Cerita apa, mau seneng, saya datang, wah langsung cerita apa jangan. Ini orang jarang ada yang dengar nih. Ya Pak, dengerin aja modal telinga, apa susah amat kan? Tinggal, ya bagus. Apa susahnya ngomong kayak gitu ya? Jadi menemukan satu titik yang membuat hati terbuka kalau dalam bahasa dakwahnya. Itu namanya jalbul qulub, bisa meraih hati. Meraih hati itu ribuan caranya. Itulah dakwah. Bahkan terkadang kalau diceramain malah nutup, ceramah mulu loh gitu. Karena apa? Karena butuh duit. Anak nih datang. Nih contoh nih biasa. Ini mak mohon maaf ya, anak datang. Terus bertanya, udah sholat belum dek? Tanya sholat mulu, nggak ada yang lain apa? Nah, apa yang buat anak itu nanti bisa kebuka hatinya? Ya Allah dek, keren banget sekarang anak mama punya hadiah nih. Nah, seneng nggak kira-kira? Habis itu ditanya, udah sholat belum? Iya belum sholat. Tapi kalau buka pintu langsung ditanya, gedek dia. Jadi teknik-teknik meraih hati, ayo kita memiliki. Ini ngomongnya gampang, karena nggak sabar kita, gitu maunya ya. Nabi berikan contoh hal yang sangat detail, bahkan berikan perumpamaan gimana bisa meraih unta. Dan masing-masing orang itu punya rumusnya masing. Bahkan kalau menggunakan bahasa marketing itu, setiap market, setiap calon konsumen punya rumusnya masing-masing meraih hatinya. Sama nih, berapa ribu orang di Pintar ini punya rumusnya masing-masing. Yang sekarang datang kan baru sekitar 20%. Itu yang belum datang itu punya rumusnya masing-masing. Semoga Allah mudahkan. Dan kalau kita mengambil peran dakwah itu tidak pernah ada waktu habis. Dan Anda tidak perlu merasa kehilangan pekerjaan. Kan yang jadi masalah orang-orang kaya itu, Anda ini adalah nggak punya kerjaan, sementara duitnya berlimpah. Itu lebih pusing daripada nggak punya duit. Serius deh. Persoalan para pensiunan kaya itu bukan makan, tapi pusing ngisi waktu. Ada pensiun datang ke saya, Ustadz, di hari pertama saya pensiun, itu saya udah bolak-balik gelumang-gelung di tempat tidur, belum pula duhur-duhur dari pagi dia. Tapi kalau Anda ambil peran dakwah, pertanyaan itu nggak ada. Anda tetap gesit, berpikir baik, umur boleh 60, tapi aktivitas tetap 30. Setuju ya? Halo? Atau mau umur 60, istri tetap 30? Kalau itu nggak setuju ya. Jadi Masya Allah, itu pelajaran kedua. Nah, pelajaran ketiga, kita belajar dari respon sahabat yang cepat membela Nabi. Meskipun Nabi akhirnya menyuruh berhenti, tapi tidak salah respon cepatnya itu. Gitu. Wa tu'azziruhu wa tunassiru, mendukung Nabi, menolong Nabi. Tentu dengan cara yang baik ya. Case ini sudah kami terangkan di kasus sebelumnya ya, di hadis sebelumnya, ketika juga ada kasus di mana para sahabat langsung merespon membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan datang masa di mana banyak para pembohong mengaku Nabi, dan datang masa pula orang akan menganggap ringan urusan agama ini, termasuk urusan bab penghormatan ke Nabi. Nah, di konteks ini kita harus kokoh, bijaksana, tetapi pembelaan kepada Nabi tetap harus berjalan baik. Lanjut ya, hadis berikutnya. Hadis Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi bisanadihi an Asma binti Abi Bakar anhuma qalat, ya, Imam Baghawi rahmatullahi alaihi dengan sanadnya sampai kepada Asma binti Abi Bakar qalat,
Ia berkata, ansyada Abu Bakar qaulal Labid. Abu Bakar itu menyenandungkan syairnya Labid. Akhil liya amma kullu syai'in sa'altuhu fayu'ti wa amma kulla dhanbin fayaghfir. Saudaraku itu segala sesuatu yang saya minta dia kasih, dan semua salahnya dia ampuni. Faqala Abu Bakar, ya, setelah Abu Bakar menyenandungkan syair ini, syairnya Labid, maka ia berkata, kalau Abu Bakar, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Bakar memberikan persaksian tentang Nabi dalam dua hal yang paling menonjol menurut Abu Bakar. Yakni pertama, Nabi itu selalu memberi semua permintaan. Semua orang yang minta ke Nabi pasti diberi. Dan ini juga ditegaskan oleh Anas di awal, di hadis awal, di awal-awal bab tentang kemuliaan akhlak Nabi. Gitu. La yas'alhu ahadun illa a'ta. Tidaklah ada orang meminta kepada Nabi kecuali Nabi pasti memberi. Jadi selalu tidak ada orang yang ditolak permintaannya. Nah, ada dua case Nabi menolak permintaan. Nah, nanti akhirnya menjadi pelajaran. Pertama, saat seorang laki-laki minta kepada Nabi, Nabi kemudian memberikan solusi. Nabi tidak memberinya, tapi Nabi kemudian menjual pakaiannya, sebagiannya diberikan untuk makan, sebagian dipakai untuk membuat si kampak, dan ia cari kayu bakar. Yang kedua, permintaan orang yang sudah 3 kali minta. Nabi kemudian mengatakan, in yasta'fif yu'ifukallah. Kalau kau minta, berusaha untuk menjaga kehormatan, yang enggak minta, Allah akan jaga kehormatan. Menyami nanti enggak sampai minta. Ya, ini karena sudah cukup. Jadi pelajarannya, rumus pertama menghadapi orang yang minta itu dikasih. Itu akhlak mulianya. Sip ya. Rumus pertama, siapapun yang minta kepada kita, kita kasih. Semoga Allah mudahkan kita punya rezeki ya. Udah kasih aja. Karena ini akhlak Nabi. Boleh tidak dikasih jika ada kemaslahatannya untuk tidak dikasih. Bahkan kalau dikasih malah mudarat, itu berarti tidak dikasih. Kapan? Yang pertama, jika seseorang yang masih gagah untuk bekerja tapi sudah mulai minta, itu sebaiknya tidak dikasih, karena akan memberikan mudarat padanya. Yakni dia akhirnya bergantung pada orang dan dia tidak punya kehormatan. Ibarat kata, anak pinter malah kau kasih kerpean, itu menghinakan. Ini tak kasih, emang gue gak bisa Pak? Kira-kira kayak gitu. Laki-laki atau orang yang masih kuat untuk bekerja dan meninggalkan bekerja tapi memilih meminta, itu tidak dikasih, karena mengajari dia menjadi peminta. Nah, taunya dari mana? Ya ini kayak gini-gini ya perlu agak ngurus. Setiap Sabtu sama Ahad kan datang tuh orang tuh ke rumah-rumah biasanya, atas nama yayasan kayak atas nama apa gitu. Kalau kau merasa agak kurang nyaman, nih yayasan kan bisa ditelepon yayasannya, Bapak ngutus yayasan ini enggak? Oh enggak, ya berarti kan kita sudah tahu ya, ada sekian modus yang meminta-minta itu ternyata untuk income pribadi. Ada orang yang juga masih kokoh minta di perapatan, ditambal kasih tape, akhirnya banyak lalatnya, seakan-akan sakit. Ya itu juga jadi modus. Ada kan kampung peminta di daerah mana itu, rumahnya bagus-bagus. Itu semua boleh dihentikan, tapi tentu dengan fakta yang baik, bukan semua dicurigai ya. Kalau pada dasarnya yang minta dikasih, kecuali orang yang memang masih bisa bekerja tapi memilih meminta, itu sebaiknya tidak dikasih. Yang kedua, jika mintanya terus menerus, minta kok terus menerus. Nabi tadi berikan kasus sampai ketiga dihentikan.
Kenapa? Berarti orang ini telah menjadikan permintaan sebagai aktivitas permanen, nggak boleh gitu. Minta sekali oke. Tapi kalau minta lagi, makanya harus, Pak, mohon kejaga kehormatannya, apa kayak usaha pakai gitu, jangan minta. Di konteks ini berarti menghadapi kasus di mana kita tidak bisa memberi, belajar dari baginda Nabi, kita harus memberikan solusi. Kalau solusi pertama yang Rasul ajarkan kepada anak muda itu, Nabi mengambil dari hartanya, bukan mengambil ya, meminta dari hartanya untuk dibagi dua, dipakai makan, dipakai untuk alat bekerja. Konteks kita sekarang, sini Pak, tak buatin surat lamaran. Nih, buat surat lamaran. Nggak punya kertas, ya sudah, tak kasih kertas. Bapak punya apa di rumah? Pulpen, ambil pulpennya. Bapak punya apa ijazah? Sini kasih ijazahnya. Bapak ada bensin nggak? Ada. Bawa motor? Ada, ya sudah. Sini tak kasih surat. Bapak datang ke kantor sana, minta kerjaan. Jadi dikasih solusi, sampai solusi itu hadir. Yang kedua, solusinya adalah dikuatkan mentalnya. Ada jenis orang minta yang akhirnya menjadi karakter minta, padahal dia kalau sedikit bekerja atau sedikit sederhana nggak sampai perlu minta-minta, karena udah cukup sebenarnya. Karena ada orang mentalnya begitu ya, sebenarnya dia punya penghasilan, tetapi karena memang sangat boros, akhirnya di ujung biasanya akhirnya minta dan seterusnya. Maka dikuatkan mentalnya, seperti di hadis Nabi, in yasta'fif yu'fuhullah. Kalau minta dijaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Nggak sampai. Jadi dikasih solusinya, dikuatkan mentalnya. Selebihnya, kalau tidak ketemu case itu, berarti harus diberi. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran dari hadis ini bahwa salah satu akhlak Nabi, sebagian juga sudah disebutkan di hadis sebelumnya, adalah semua kesalahan itu dimaafkan. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun masalah menegakkan hukum itu kesalahan tidak ke Nabi, itu urusan hukum, paham ya? Makanya di hadis Aisyah tentang Rasulullah, mantaqama Rasulullah SAW li nafsihi, Nabi tidak marah karena dirinya, illa antuntahka hurmatullah fayantaknyamu lillahi, kecuali hukum Allah dilanggar maka marah. Jadi kalau Nabi menegakkan hukum itu bukan karena Nabi merasa dendam, enggak, itu demi penegakan hukum, akhirnya dihukum orang, bukan karena urusan Nabi. Kalau urusan Nabi selesai sudah, Nabi memaafkan urusan pribadinya. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik, Nabi kan memaafkan urusannya, kalau ada orang hina Nabi, itu gimana kitanya? Jawabannya, ya kita bela Nabi. Yang maafkan itu bukan kita, yang Nabi yang memaafkan, bukan kita. Boleh nggak kita misalnya ada tetangga disalahin, aku yang maafin, Pak, aku maafin, masuk di akal nggak? Ya, Anda punya tetangganya ini katakan difitnah oleh temanmu, udah tenang aja, gua maafin, bener nggak begitu? Yang kau sakiti dia, bukan lo nggak bisa maafin dia, mau nggak kira? Yang disakiti Nabi, bukan urus, aku maafin kau, bukan urusanmu. Ini kadang agak nggak masuk di otak kadang. Jadi untuk kita umat Nabi, kewajibannya membela Nabi. Biarkan Nabi memaafkan, itu urusan Nabi, bukan urusanmu. Kita maafin kayak Nabi. Yang disakiti Nabi bukan lo. Jadi lo tidak punya hak untuk memaafkan atau tidak memaafkan, bukan wilayahmu. Sama aja gini, ada orang nyuri barang orang, tenang aja, gua maafin. Yang dicuri bukan barangmu. Jadi kadang orang kebalik-balik. Engkau kewajibannya membelanya, cuman lagi-lagi harus bijaksana. Nah, menjadi tidak tepat akhirnya menjadi badui kabur tadi kalau nggak bijaksana. Makanya membelanya harus bijaksana, supaya orang tidak malah kabur, bisa dikasih pengertian, bisa diapa. Jangan sampai atas nama membela Nabi ujungnya malah membuat orang lari dari agama. Ya tadi makanya para sahabat disuruh berhenti, karena nanti orangnya malah kabur dari agama. Nabi memanggilnya.
Jadi belalah dengan cara bijaksana yang tetap membuat orang bisa nyaman dengan agama. Masya Allah ya, kalau kita memahami agama ini utuh, tauhidnya oke, hukumnya oke, akhlaknya oke, agama ini kebayang. Ya, jadi masalah terkadang kalau kita belajar agama itu salah satu hanya tauhidnya aja. Tauhid itu kan pasti hitam putih kan, clear. Atau hukum juga sama, gitu. Tidak menggunakan pendekatan akhlak, etika, apalagi fikih dakwah, akhirnya agama menjadi rumit. Perkara yang gampang jadi rumit. Perkara urusan sepele menjadi besar, gitu. Urusan yang masih furu menjadi usul. Orang malah nggak bisa kita raih ke agama. Banyak ulama itu mengatakan yang kita hadapi hari ini itu masih orang Islam yang sudah sunat, paham? Yang namanya bahkan sudah nama Islam, nggak seberat yang dihadapi Nabi. Nabi itu menghadapi orang kafir, fair. Kafirnya kafir aktif, memusuhi. Yang kita hadapi sekarang kafir baik, nggak musuhi. Jadi kita yang harus jauh lebih bijaksana agar agama ini keserap, gitu. Dan atas nama agama ini kita keluarkan biaya apa aja, gitu. Jangan sampai orang baik ikut buruk karena buruknya orang buruk. Nah, kalau kita sudah baik kok ternyata hidayah nggak turun, itu urusan Allah SWT. Tapi kalau kita menjadi sebab tidak turunnya hidayah, orang menjauh dari agama, jangan-jangan kita punya andil kesalahan dalam bab ini. Gitu. Yang kita hadapi itu mana? Orang sudah sunat, udah Islam, bahkan udah sholat, semestinya bisa lebih gampang diraih. Ada beberapa case ya, saya mungkin buka sedikit. Beberapa case orang yang bengal-bengal itu ternyata gara-gara dulu misalnya cerai sama istrinya itu orang baik, akhirnya minta cerai sama dia, akhirnya semua orang baik dia benci, padahal itu benci sama istrinya awalnya. Kenapa istrinya minta cerai? Ya karena istrinya nggak suka, karena dia bengal. Nah, coba kalau cari istri yang baik, nih, nerima bengalnya dia, lama-lama keambil. Setuju nggak kira-kira? Mencari titik kayak gini nih nggak gampang ternyata. Kita harus tahu, oh dia masalahnya di mana. Saya ketemu ada orang yang sangat feminim, ya pokoknya wanita. Ternyata nggak pernah ketemu laki-laki yang tanggung jawab. Coba kalau bapak nikahi, mau tuh diurus. Neng udah nggak usah kerja neng, tak penuhi neng. Oh ternyata jadi istrinya orang Islam yang taat itu enak. Baru sadar, nggak perlu jadi kayak gitu, berontak kayak gitu. Terkadang kasusnya segitu, sesimpel itu terkadang. Ternyata itu terkadang itu hanya kecewa sama ustadznya zaman dulu, saking dikejamin agak jadi liberal. Bener tuh diraih gitu. Jadi kalau kita tahu tadi yang saya katakan tadi, titik di mana orang bisa keraih hatinya, Masya Allah, dengan izin Allah SWT. Tapi ini memang perlu penekunan ya. Tapi insya Allah kalau kita ngurus agama, Allah akan berikan kita pengetahuan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan? Cukup? Ada? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terakhir adalah pernyataan yang menarik Ustaz, bahwa pada hari ini yang dihadapi adalah masih orang yang sunat dan beragama Islam. Tapi kalau menurut saya Ustaz, hal yang menarik pada saat ini yang kita hadapi di kaum muslimin adalah kita menghadapi orang munafik. Ustaz bisa lihat di media sosial orang-orang yang beragama muslim dan disunat juga Ustaz, menghina agama kita Ustaz. Banyaklah kalau saya sebutkan, bahkan dari mulai kerah biru sampai kerah putih, semua begitu Ustaz. Ini yang kesulit. Dari hadis Nabi maupun di Al-Quran dijelaskan bahwa orang munafik itu adalah nanti tempatnya di neraka terdalam.
Justru ini lebih berat kita Pak Ustaz hadapi pada hari ini. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustaz untuk menghadapi orang munafik ini? Apakah kita perlakukan sama seperti orang Badui atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya menetapkan orang menjadi munafik itu perlu batasan ya. Khawatir nanti kita malah maksimal yang bisa Bapak Ibu katakan itu memiliki ciri nifak. Memiliki ciri nifak. Dia munafik, yang tahu itu Allah Ta'ala, dia munafik. Yang bisa kau katakan maksimal adalah dia punya ciri nifak. Kok cocok ya di surat munafikun gitu, paling gitu. Apakah dia munafik? Ya Allah yang tahu, kita nggak tahu kan. Gitu. Karena setelah Rasul, para ulama sudah tidak menggunakan istilah itu. Karena waktu Rasul ada, Allah kasih namanya kan. Dia munafik, dia munafik, dia munafik. Sekitar berapa ratus nama. Dan nama itu tersimpan di Hudzaifah. Tapi setelah Hudzaifah wafat dan Rasul wafat, orang yang kayak gitu, para ulama menggunakan istilah zindiq, istilah ideologi yang fid-darkil asfali minan nar. Bisa dipahami ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana bersikap kepada orang yang punya ciri kayak gitu, paham ya? Kita sih doakan supaya dapat hidayah. Maka kau gunakan cara Nabi memperlakukan orang yang kayak gitu. Maka pelajarilah sikap Nabi waktu di Madinah. Bisa dipahami ya? Gimana Nabi memperlakukan mereka itu? Tidak ada sikap yang lebih baik daripada sikap Nabi. Tidak ada lebih baik dari sikap Nabi. Karena Nabi itu contoh. Memperlakukan orang seperti itu, katakan yang punya ciri kayak begitu itu pelakuannya kayak apa coba? Kalau ada orang begini, kalau orang kayak gini, Nabi gimana coba? Rasul munafikin namanya siapa? Abdullah, namanya juga Abdullah ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Gimana Nabi memperlakukan mereka? Canggih sekali Nabi. Itu yang namanya musuh satu itu banyak, kawan 1000 itu sedikit. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi kenapa kau tidak bunuh mereka? Udah terlalu nyata itu, menghina Nabi. Oh panjang cerita. Kata Nabi, nanti orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Jadi yang mereka tahu orang di luar Madinah itu, orang Madinah, betul ya? Dan dia duduk bersama Nabi, ikut sholat, meskipun nggak sholat subuh, nggak sholat isya. Tapi kan detail kayak gini orang luar nggak tahu, betul ya? Yang mereka tahu itu sahabat Nabi. Jadi tidak diperangi. Terus gimana perlakuannya? Itu yang saya suka sebut sebagai engkau bisa menjangkaunya, tapi dia tidak bisa menjangkaumu. Nah, ini rumus kayak gini nggak gampang tuh. Kalau Bapak berkesempatan belajar di ilmu lobby dan beberapa ilmu sekitar diplomasi, mungkin bisa membayangkan bab ini. Yakni pergaulah dia, engkau bisa menjangkaunya, tapi dia nggak bisa menjangkaumu. Kau baik sama dia, tapi dia tidak bisa menjangkaumu, tidak tahu tentangmu, tidak bisa intervensimu, tidak bisa mengintibasimu, tidak bisa melukaimu, tapi kau bisa menjangkaunya. Kenapa? Karena engkau tetap merangkulnya, tapi kau kasih posisi pas. Ilmunya Muhammad Ali. Muhammad Ali menjangkau musuhnya nggak bisa menjangkau dia. Saking panjangnya tangannya ya. Saking piawainya Nabi memperlakukan orang munafik itu nggak sempat berontak. Kerjanya cuma jelek-jelekin Nabi aja, tapi nggak sempat bisa berontak ke Nabi, karena nggak tahu tentang Nabi aja. Gitu. Di luar sana, seakan-akan nggak ada friksi. Di luar Madinah sana, kan nggak tahu. Taunya kan kita. Tetapi orang munafik tidak bisa masuk lebih dalam.
merusak dari dalam. Nah, salah satu kejadian rumus yang tidak piawai di sini itu salah satunya adalah tentang proses runtuhnya Khilafah Abbasiyah. Karena rumusnya itu terlalu masuk ke dalam. Nah, gitu. Memang rumusnya nggak gampang. Ya Nabi bisa praktekin yang paling piawai. Nabi kan piawai kan? Pas gitu. Nabi itu pas. Kalau kita tidak bisa menjangkau, maka dia menyerangmu karena akhirnya jadi musuhmu. Kan nggak enak. Yang jelek-jelekin Islam itu orang Islam. Kan semakin banyak ditepuk tangan orang luar sana. Kita menjangkaunya, jangan sampai menjelek-jelekin Islam. Gimana caranya? Karena kita baik padanya. Bang, jangan gitu, kenapa sih bang? Gitu. Kalau lo ngomong sama gua, gitu, nggak usah deh kayak gitu. Nah kalau bapak tahu, lu gaji berapa sih bang? Nah, coba kalau kayak gitu. Kita kadang nggak sampai ke level kayak gitu. Ya masing-masing ya kita semampunya masing-masing. Kalau ini gerakan bersama, insya Allah selesai. Gitu. Berapa sih bang lo? Dikasih. Saya udah terlalu banyak kan cerita. Dan saya juga udah beberapa kali disampaikan tentang kayak gitu-gitu. Itu yang pertama. Tapi kita jangan terlalu jauh sampai sehati. Udah bisa kayak gitu. Kenal aja. Yang saya tahu nih, orang Indonesia nggak menyakiti temannya. Setuju nggak? Orang Indonesia itu nggak menyakiti temannya. Dan karena pertemanan, ideologinya bisa dibicarakan. Misalnya nih ya, dia benci banget sama Nabi, ya. Tapi bapak ini cinta banget sama Nabi. Itu sudah dikompromikan, bang. Kita temenan nih. Jangan itu kenapa? Lo benci, lo sendiri yang benci. Ini gue cinta banget nih, gue terluka nih. Hargain gue dah. Ya udah deh, gitu. Paham nggak kira-kira? Tapi kita pernah melakukan kayak gitu nggak? Enggak. Gitu. Jadi tidak ada contoh lebih baik daripada Nabi. Nggak ada contoh lebih baik daripada Nabi. Dan khusus orang seperti itu, ya, ternyata Nabi tidak menyikapi seperti Nabi memerangi Quraisy. Quraisy kan, perang Badar dan lain-lain. Gitu. Saya pikir itu yang kita bisa contoh. Dan setahu saya kalau konteks itu, kok itu yang paling tepat. Serius tuh. Cuman contoh saya punya case sedikit dengan orang liberal. 2000 berapa minta bantuan ke saya, tapi bukan dianya, temennya, sama di kedutaan. Bisa bantuin nggak gua? Bantuin apaan lo? Gini lah. Terus dia kenapa dia? Udah mulai pusing. Kenapa? Udah mulai nggak turun gajinya. Artinya selevel kayak gitu bisa dibicarakan. Oh gitu. Terus gimana baiknya? Paham ya kira-kira ya? Jadi memang dalam berdakwah ini tidak sekedar kita berbicara, menulis quote, ada aksi, 1000 aksi di belakang pernyataan. Kalau kita tidak melakukan itu, ya akhirnya yang ramai di pernyataan. Tapi kalau sedikit mau aksi, makanya di awal saya mengatakan kebaikan ini nilainya tidak ternilai. Kita akan berkorban demi kebaikan ini berapapun pengorbanannya. Katakan kalau untuk kayak gitu ternyata perlu dampingin banyak, ya kita lakukan kalau kita ada gitu. Jadi insya Allah kalau kita menggunakan rumus Nabi memperlakukan orang yang katakan begitu, ya meskipun harus perlu detail ya, karena maksimal yang bisa katakan paling begitu, nggak bisa dikatakan. Itu insya Allah kok mungkin ya, minimal experience kecil saya kok menarik. Wallah alam kalau ternyata di tempat lain nggak berhasil, nggak ngerti saya. Kan saya bukan hanya teori ya, saya experience. Kalau kayak gini kayaknya bagus nih gitu. Case lebih bawahnya lagi, di bawahnya lagi, tidak se ekstrim itu. Beberapa tahun, masih lama, sekitar 20 tahun yang lalu,
ketika orang membenci semua aktivis masjid. Apa yang saya lakukan ya? Karena konflik keras, gara-gara paham masalah jin. Yang seberang sana jin nggak apa-apa, orang masjid anti jin. Biasa kan di mana-mana kan? Mana nih kira-kira? Nah, saya tidak mau masuk saya diprovokasi sama orang masjid. Ustaz, gimana hukumnya? Aku tahu dia memprovokasi supaya nyerang sana. Enggak, saya nggak mau gitu. Aku baik-baik sama yang tidak suka masjid itu, baik-baik aja. Bahkan saya kasih terbuka, saya umumkan di masjid itu, yang membuat dia nyaman bahwa pandangannya itu oke. Bahkan saya lebih lebar lagi, boleh tidak hijaban ke masjid. Wah, waktu itu terbelah dua, boleh. Yang belum hijab silakan ke masjid. Yang mau suka jin silakan ke masjid. Kan baru kan? Nggak usah khawatir. Jaminan, pokoknya nanti diterangin. Satu persatu mulai mendekat. Dan nggak tahu kapan prosesnya, nggak ada lagi kayak gitu, nggak ada kubu masjid, nggak ada kubu non masjid. Orang itu kalau dibaikin, baik. Setahu saya orang Indonesia itu tidak melukai temannya dan tidak melukai orang yang baik padanya, karena ada namanya ndak enak. Bukan nggak enak, kalau nggak enak itu orang Jakarta, ndak enak itu orang Semarang. Orang itu ndak enak, ada biasa ndak enak, kok ndak enak. Wallahu a'lam bishawab. Syukur. Waalaikumsalam, Ustaz, ini ada yang di Zoom. Nah, dari posisi miliar dan bertanya, Ustaz, yang kadang menjadi tantangan tersendiri adalah pendekatan sesama muslim yang berbeda golongan. Apa yang harus kita lakukan jika kita banyak diawasi, termasuk jamaah juga di lobi, supaya tidak bergabung kepada jamaah tertentu yang dianggap berbeda golongan sampai dibuat masyarakat yang dikedepan? iya emang pernah lihat gak si anak-anak di TK, di SD kelas 1 gitu, itu kan kamu kan bukan temenku, dengar gak gitu kalau di SD. Nah kemudian proses kematangan dia bersahabat, mulai dia bersahabat dengan banyak pihak. Kapan? Itu di SMP, betul ya. Demikianlah kedewasaan beragama ya, nanti lama-lama juga hilang sendiri itu. Kalau ngajinya lama gitu, kamu kan bukan aku, kamu kan beda ya gitu. Itu berarti masih di TK 2. Nanti kalau lama-lama sudah di SMP, ternyata sama kita ya, cuman beda cara. Oh ya sudah lama di SMP. Tapi lebih bijaksana lagi, insyaallah. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, semangat beragama yang muncul di tengah masyarakat kita ini yang dimulai tahun 80-an itu, mohon diikuti dengan ilmu yang luas-luasnya. Karena semangat yang bagus, ilmu sempit membuat Anda menjadi sangat sempit beragama dan sangat rigid beragama. Karena semangatmu tinggi. Itu mirip ada balon selang kecil tekanan tinggi, kenceng nggak kira-kira? Nah, supaya tekananmu itu moderat, maka balonnya, si pralonnya harus lebar, ilmunya harus gede. Jadi semangatmu kenceng tapi moderat, tetap nyaman membuat orang kanan kiri. Oh, ini khilaf muktabar, ini boleh yang diterima. Kalau ini bid'ah, kalau ini enggak. Nah bid'ah ngadepinya begini, kalau ini enggak bid'ah, ini khilaf aja. Paham nggak kira-kira? Nah ini perlu ilmu. Tapi biasa, nggak apa-apa. Semua proses orang yang beragama ngalami kisah kayak gitu. Kok sampai tua begitu, berarti dia tidak matang beragamanya. Itu berarti masih TK besar sampai tua. Nah itu repot kalau kayak gitu urusannya. Setahu saya, bahkan anak yang dulu ekstrim kanannya, terus mulai dia belajar, kan orang belajar terus kan, lama-lama moderat, serius. Lama-lama ketemu sini, akhirnya nggak enak juga. Ternyata yang dihadapi itu dulu teman sekelasnya. Coba ingin gimana coba, bisa nggak dia gitu? Dia tang, ke ujungnya teman sekelasnya. Gimana kalau kayak gitu sih?
apaan sih lo ngomong gitu amat sih lo, iya deh gitu, ya udah mendadak dikit napas, ya apa sih lo gitu. Jadi enak kan gitu. Jadi gitu. Sama dengan kiri yang ekstrim tuh, yang ekstrim radikal tuh, yang kiri-kiri, yang super kiri itu, ketemu teman, apaan sih lo, ngerepek gua kan dulu, misalnya kayak gitu, mendadak ujungnya. Yang kenceng-kenceng kan biasanya kan masih umur-umur segitu, begitu sudah mulai nggak radikal juga, radikal kiri nggak juga ujungnya, karena belum ketemu aja. Jadi proses kematangan ya bisa dari sana, boleh dari sini. Itu caranya ilmu. Yang kedua, bagi yang mengalami sikap begitu ya, atau mungkin nyebutnya bullying beragama itu, gitu, ya bijaksana aja. Kayak misalnya ternyata anak kecil tuh ngomong, bapak kan bukan bapaknya temen aku, ya kita jangan usah marah, kita jadi bapak yang bukan temennya dia. Terus dia bilang, om kan bukan bapaknya temen aku, jangan kesini om, ini mah temen aku om. Ya udah nggak apa-apa, kita kudain aja, lama-lama juga berubah. Jadi maksudnya yang sudah mulai matang, diem aja, nggak apa-apa. Misalnya dia bid'ah, dia nggak ikut, ya nggak apa-apa, biarin aja. Kan yang punya. Ada kemarin teman saya itu ekstrim, agak marah juga ke saya, teman saya di Kak, kamu kan yang suka ngafir-ngafirin itu ya? Gitu. Oh gitu ya. Terus aku tanya sama dia, enggak, takut nggak dikafir-kafirin? Enggak. Ya sudah kan. Kamu takut nggak dikafir-kafirin? Enggak. Ya sudah. Kenapa jadi kamu kok takut? Kalau kamu kafir, nggak perlu dikafirin. Kalau kamu muslim, dikafirinmu juga nggak ngaruh. Setuju nggak gitu? Ya, biarin aja kan. Kok pusing kayak gitu, ini selesai sudah. Oh ya marah-marah juga, karena merasa disalah-salahin mulu, diberitain gitu. Kamu takut nggak gitu? Enggak. Ya sudah. Kok repot gitu aja. Jadi gitu ya, wallah. Jadi kalau kita ngali kayak gitu, kita relax aja juga. Ini masjid keliru semua, ya nggak apa-apa. Ya. Kan bukan dia hakimnya kan, ya nggak apa-apa. Jika harus gitu. Lama-lama ketemu juga ujungnya. Nggak usah dilawan. Karena cara terbaik mematikan api adalah air. Kalau api dilawan api, ya menjadi bubar. Akhirnya mengeras, akhirnya rebutan DKM, akhirnya rebutan barisan. Terjadi itu kawan, saya pernah disuruh minta mendamaikan di Masjid Cibubur. Enggak, ulang gitu. Ustaz enggak di sini. Masjid sedang perebutan ketua DKM. Dan DKM itu sampai mendatangkan tentara. Jadi ada masjid, enggak kalah dia di voting, enggak saking dongkolnya subuh, ternyata ada tentara jaga di masjid. Seret. Diambil alih, diumumkan. Sekarang DKM ambil alih. Ustaz ini gimana? Enggak. Apaan sih lo kayak gitu aja saya datengin saya. Enggak gitu. Tapi selesai apa enggak ngerti gitu. Syukur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi masih ada dua, itu mungkin bisa bagaimana cara menghadapi bazar-bazar yang mungkin Islam yang mungkin kita lihat? Kalau untuk ini sih, kalau ini baru analisis yang semoga tepat ya. Saya tidak punya experience dengan buzzer. Kalau dengan tokoh-tokoh malah punya experience. Kalau yang buzzernya tuh nggak punya experience. Gimana ketemu buzzer gitu? Karena aku nggak ngerti buzzernya itu di mana. Karena saya nggak tahu aktif di situ sih ya. Saya kan nggak aktif di media sosial. Tapi kalau pengalaman kami dengan tokoh-tokoh, mungkin rumusnya bisa dipakai. Yang pertama cari buzzernya. Buzzernya siapa tuh namanya? Cari buzzernya. Si buzzer itu ada pawangnya. Buzzer itu bukan subjek, dia sebenarnya mikrofon aja. Kamu tidak bisa matikan mikrofon dari mikrofonnya ini. Mati nggak kira-kira? Jadi si buzzer itu kan hanya pendengung. Ada mesinnya di belakang. Cari itu pawangnya. Pawangnya siapa? Itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, berarti deketi personal. Ada beberapa yang akhirnya bisa berhenti. Karena urusannya nggak jauh-jauh beda. Urusan masalah cari nafkah terkadang. Kasihan juga nyari nafkah sampai segitu-gitu amat gitu. Jadi dia dagang, berarti dia termasuk mu'allafati qulubuhum. Saya termasuk yang punya pandangan yang kayak gitu boleh dikasih harta zakat. Itu mu'allafati qulubuhum. Hatinya perlu dilembutkan supaya bisa taat beragama. Dia belum kuat beragamanya.
Paham ya? Nggak tahu kalau ada orang berbeda pandangan yang kayak gitu perlu dapat jatah mu'allafati qulubuhum, dilembutkan dari harta zakat. Karena sabilillah itu dakwah itu sudah melebar sekarang. Nah, yang ketiga, nah ini yang agak perlu, selain ada pendekatan pawangnya, personalnya, kita juga harus kaum muslimin ini menguatkan yang disebut dengan penguatan opini Islam itu. Nah, kan ilmunya sudah banyak tuh. Yang saya tahu kebohongan itu tetap kalah kalau dilawan. Tapi kalau nggak dilawan dia dominan. Kalau kita belajar di di big data itu, misalnya buzzer, akun bodong, akun robot, itu terlalu mudah dikalahkan karena klasternya akan di situ. Kalau nggak ada retweet, nggak ada orang, berarti itu semua bodongan semua. Itu gampang kalah tuh, selesai opini. Dan saya agak kerja di area situ. Jadi sebenarnya kalau orang masjid aja ini, masjid se-Indonesia ini kok aktif, itu hilang, nggak akan sanggup. Ya ini memang dari sudut sistematika ilmunya sebenarnya nggak terlalu rumit. Kalau masjid ini, si DMI macam-macam itu mendorong jamaah masjid ikut terlibat ketika ada isu baik itu langsung selesai sudah. Karena itu akun aktif, akun real. Akun real itu jauh lebih kuat daripada akun bodong atau akun apa itu robot ya. Akun robot itu udah segitu aja, nggak ngapa-ngapain tuh. Nah semampunya orang, satu orang bikin 1000 akun, tetap aja jebol. Itu saya di konteks big data. Kalau kebenaran itu datang, emang kebenaran bisa rusak. Yang jadi masalah itu kebenaran nggak datang. Si orang-orang baiknya nggak terlibat, ya sudah, ya diem, ya udah dia dominan terus. Gitu. Tapi setahu saya sih per hari ini jarang menang. Kecuali kalau kita kajinya di WA-WA-an, ya tergantung Bapak Ibu ikut WA mana. Tapi kalau kita buka di big data, jarang menang. Kalah mulu. Kalah mulu karena kebenaran ini emang nggak bisa dikalahkan kebenaran itu. 1000 kali dusta tetap aja akan ketahuan di dusta yang keberapa. Gitu. Nah, cuma yang jadi masalah tadi maunya orang Islam sedikit aja sodako klik, sodako retweet, sodako apa, gitu itu yang jadi masalah. Nah, itu tadi itu passion dakwahnya terkerucut ke ceramah. Padahal itu bagian dari dakwah. Udah begitu ada gitu. Udah bikin status saja, langsung keluar tuh. Begitu ada yang kayak itu, status itulah cara perlawananmu, gitu. Bikin status baik, keluar, selesai sudah. Ya, di konteks ini kalau yang mau aktif di media sosial ya harus tahu undang-undang ITE ya, itu insya Allah. Dan undang-undang ITE itu semua adalah akhlak Islam. Seandainya nggak ada undang-undang ITE pun kalian juga wajib begitu, nggak boleh nyinggung orang, nggak boleh buka aib orang, nggak boleh maki-maki orang, nggak boleh nyebutin nama kalau nyerang orang, kan harus kata umum kan, sebaiknya kayak gini. Siapapun yang ikut fikih dakwah selamat dari undang-undang ITE, itu pasti. Tapi kalau nggak ikut fikih dakwah ya kena undang-undang ITE. Gitu. Jadi agama sudah ngasih panduan sejak dulu, emang begitu memperlakukan orang salah sekalipun perlakuannya juga harus terhormat. Tidak boleh dibongkar aibnya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir Ustaz, untuk Ustaz jika tingkap lapang dada itu kan tidak tetap muncul, tapi harus dipupuk. Nah, mulai memupuknya itu dimulai dari mana Ustaz? Atau bagaimana caranya? Tanu kan tahu caranya ngelebarin karet. Biasanya kalau di bengkel itu, kalau punya barang nggak bisa kan, akhirnya dimasukin yang kecil dulu, betul ya? Kalau misalnya bikin itu apa, kayak ring kecil terus dibobok sampai dia melebar. Nah, sama itu. Cara melebarkan hati dengan cara menambah masalah. Lama-lama lebar. Awalnya anak satu bebek. Aduh, pusing punya anak satu. Tambah anak dua, yang satu nggak bebek karena yang dua doang. Yang tadi udah biasa. Sebelum punya istri, akhirnya punya istri, ribet juga. Akhirnya punya anak, istrinya sabar. Sama tuh. Jadi yang pertama, jadikan masalah sebagai proses memperlebar hati.
Makanya kalau semakin kita mengambil peran, maka peluang dada kita lebar besar. Karena begitu Anda ngambil peran, berarti masalah semakin banyak, betul ya? Awalnya peran sebagai kepala keluarga, lama-lama peran dakwah di kantor, lama-lama peran apa. Itu lebar-lebar sendiri itu. Karena setiap hari dibobok sama masalah terus. Yang ini, lama-lama udahlah gitu. Nah, udahlah itu sudah mulai melebar itu. Udahlah berisik dan diem aja. Nah kalau udah ngomong, udah diem aja itu sebenarnya udah tahan, udah mulai tahan, lama-lama lebar sendiri. Ternyata cara paling bagus itu ya dibobok dengan masalah itu. Nah yang kedua, banyak berzikir. Zikir tahlil, hasbala, la haula wala quwata illa billah, itu insya Allah akan mengkokohkan mental dengan izin Allah SWT. Terus masuk menguatkan mental pula qiyamul lail. Qiyamul itu menguatkan mental. Rasul disuruh qiyamul lail baru dapat wahyu di surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila, baru sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Qiyamul lail juga menguatkan mental. Jadi lama-lama kayak nggak terasa gitu, kok jadi kuat ya gitu. Kok jadi kuat aja gitu. Wallahu a'lam. Tetap lagi ternyata masuk lagi. Ustaz, ini kalau Nabi itu kan sejak lahir sudah diterangi dengan cahaya iman dan disucikan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita manusia yang penuh dosa? Hal apa saja yang perlu kita lakukan agar kita bisa berlapang dada terhadap takdir Allah dan terhadap pergaulan dengan manusia? Lalu bagaimana kalau kita punya sikap tidak enakan, apakah kita terima saja walaupun itu salah? Ini ada hadits qudsi yang menarik ya. Sebagai dasar kita harus lapang dada, termasuk ridho atas apa yang terjadi. Hadits qudsi kata Allah, ana uridu wa anta turid, in radita ma urid kafaitu kama turid, wa illa at'abtu kama turid, at'abtuka bima turid. Artinya, saya punya kehendak kata Allah dan engkau punya kemauan. Kalau kau ridho atas kehendakku, maka aku akan cukupkan terhadap apa yang kau maui. Aku cukupi kau apa yang kau maui. Tapi kalau kau tidak ridho, yakni atas ridho atas kehendaknya Allah, Allah akan saya capekkanmu untuk mendapatkan yang kau maui, dan nggak capek dulu. Nah, contoh kalau kita misalnya bekerja, dapatnya segini, kok nggak ridho? Segini, kita udah kerja gitu, udah, terus kita ngejar, kita akan dicapekkan oleh Allah dan nggak dapat, capek doang. Tapi kalau kita ridho, Allah akan cukupi kau apa yang kau mau. Nah, jadi harus ridho kepada Allah, termasuk ridho atas semua keadaan yang. Nah, meskipun ridho lapang dada itu bukan berarti tidak berusaha, tetap berusaha, tapi ridho, tapi nerima. Alhamdulillah, terus lagi, alhamdulillah, kayak gitu. Nah, agar bisa lebih nerima tadi ya, kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi. Kalau Nabi memang langsung dididik oleh Allah, malaikat Jibril membersihkan hatinya sampai ada proses fisiknya. Kita hamba biasa, makhluk biasa, mengikuti proses ini. Kalau Allah langsung bersihkan, ya kita berarti proses tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs ada 3 metode itu: tahalli, takhalli, tahaqquq wa takhalluq, tajalli. 3 metode dijalani. Latihan membersihkan baik hati, membersihkan hati dari penyakit, kemudian belajar dari asmaul husna dan akhlak Nabi. Secara teori, kalau 3 itu dikerjakan, insya Allah hatinya membaik. Kalau 3 dikerjakan, gitu. Latihan syukur nih, syukur. Latihan lapang dada nih, latihan lama-lama bisa gitu. Lama-lama bisa. Kalau sebulan nggak bisa, 2 bulan. 2 bulan nggak bisa, 3 bulan. Insya Allah. Gitu. Lama-lama mulutnya mulai kejaga, nggak marahan, nggak sakitan hati. Gitu. Lama-lama relax, biar aja. Lama-lama dengan izin. Jadi 3 metode itu dikerjakan aja. Wallahu a'lam. Kita
Ustaz, tantangan beragama ini kan banyak, tadi ada yang syariat ketat banget gitu ya, hitam putih, kemudian ada yang longgar banget gitu ya, yang kiri-kirian gitu ya. Tapi ada juga yang tantangan beragama dalam kaitan yang mengarah ke klinik gitu ya, gaib-gaib gitu ya, sampai mulai dari bubur hantu, kemudian mengaku bisa bertemu dengan Nabi Khidir, Rasulullah, kemudian memberikan nama-nama roh gitu ya, begitu-gitu Ustaz ya. Nah itu gimana sebenarnya penjelasannya Ustaz dalam konteks ajaran Islam? Kemudian bagaimana kita bersikap lapang dadanya itu untuk yang hal satu yang jarang Islam? Iya, jadi yang pertama nih, memang keilmuan kita harus segera dipacu ya. Jadi kita ini kan hidup di zaman, ya katakan kita menyepakati zaman akhir ya. Dan fitnah pasti banyak, ya kan? Kalau dalam bahasa orang berselancar kan udah tahu, ini ombak gede banget. Kamu latihannya masih biasa, tenggelam lah, gitu. Karena kau tahu bahwa kau akan menghadapi ombak yang besar, sementara kau sudah di laut kan ini, berarti segera memperbaiki diri, jangan masuk itu dulu. Jadi mempercepat kemampuan. Jadi belajarnya sekarang yang harus tinggi. Misalnya kemarin kasus ada orang di-lock sama roh, macam-macam, ya gitu-gitu ya. Udah semakin banyak orang juga zaman. Kalau ini kan udah zaman fitnah ya kayak gini. Setiap masa punya fitnahnya, dan kita punya fitnah kayak seperti yang kita rasakan. Emang ada media sosial yang Masya Allah kan. Nah sehingga cara menyelesaikannya ya ilmu, supaya setiap ada case itu, oh kita tahu ini di sini posisinya. Nah, jadi kita nggak ikut bingung. Nah udah tahu situasinya kayak gini, kita masih menggunakan cara lama, ya udah bingung. Kita naik gunung ada badai, nggak bisa menggunakan cara biasa, harus punya hal khusus. Nah itu yang pertama, ilmu ya. Nah yang kedua, sampai dengan proses ilmu kita matang, jangan jauh dengan orang yang kau percaya ilmunya. Jadi ada apa-apa kau bisa tanyakan, gitu. Oh ini gimana baiknya, ini gimana baiknya, gitu. Jangan pusing sendiri, ambil sendiri, nanti pusing, gitu. Jadi sambil proses kita menata ilmu supaya kuat, kita dekat sama yang kita percaya ilmunya. Jadi kita dapat penjelasan, oh enggak punying, oh enggak punying, enggak apa gitu. Nah yang ketiga, karena dinamika ini begini, kalau kita berkesempatan berpulang bisa ngambil peran memperbaiki, kalau tidak ya sabar dengan hati, gitu. Kalau kita tahu oh ini mungkar, ini nggak benar, kan bisa ngambil peran memperbaiki. Atau kalau nggak mampu karena nggak terjangkau misalnya, tapi sabar dengan hati, itu namanya adhaful iman. Nah, nanti di bab yang lain ditambal, di bab amar ma'ruf kita nggak kuat, berarti lemah imannya. Nah, kan kita senambal kebaikan lewat sedekah, lewat apa, supaya nanti pada waktu dihisab tetap aja nilainya bagus. Gitu ya kira-kira itu. Jadi situasi yang kita hadapi ini memang perlu penguatan, nggak sembarangan. Setiap hari ada hal baru, nggak tahu nih. Kayak udah masa itu karena media sosialnya memang sudah secara teknologi memungkinkan. Setiap hari ada hal baru, ada yang aneh-aneh banyak sekali. Kayak nggak bosan membuat keanehan gitu. Dan semakin hari semakin berani ke Nabi, semakin hari orang berani menghina Islam, semakin hari semakin tampak apa yang ada di hati masing-masing. Dan bagi kita, kalau bagi saya malah baik, supaya semuanya jelas gitu. Karena yang dirumit Islam ini nggak tegak-tegak karena nggak jelas nih, ini siapa nih sebenarnya nih ini. Kita ini mau bersama siapa nih gitu. Jelas saja. Nah nanti kita pakai rumus kan Rasul udah ngasih rumus, bersikap-sikap oh kayak gitu, berarti rumusnya gini. Allah alam bisawab. Mungkin kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.